Para sahabat, hari-hari ini orang banyak atau yang sering disebut publik, termasuk juga netizen, awak media dan lain-lain, itu sedang menyoroti bahkan juga mencaci maki terhadap Presiden Joko Widodo beserta keluarganya dengan kata kunci ternak telur, dinasti, politik dinasti dan sebagainya. Memang ini ada dua poin ya yang sering disoroti, yaitu oligarki, segelintir orang, lalu yang kedua adalah dinasti. Ini memang sama-sama dua penyakit yang sering disoroti sehingga ini bisa menghambat distribusi kekuasaan, keseimbangan kekuasaan, menghambat kaderisasi dan sebagainya. Nah, tentu dinasti itu ya minus plus ya, atau plus minus minus plus. Secara hukum dinasti itu tidak jadi masalah. Ya, jadi tidak melanggar konstitusi karena setiap orang, setiap warga negara itu punya hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Siapapun. Entah itu keluarga dari rakyat jelata, rakyat jelita, rakyat jelalatan, keluarga petani, keluarga polisi, keluarga presiden, punya hak yang sama untuk menduduki pemerintahan. Ya seperti yang sudah kita lihat, ada menantu Presiden Joko Widodo dan ada anaknya yang dua-duanya menjadi wali kota. Itu tidak menyalahi hukum, dan ketika serangan bertubi-tubi datang kepada presiden, lalu beliau selalu menjawab bahwa yang milih kan bukan elit tetapi rakyat. Jadi artinya secara politik elektoral, politik realis itu ya tergantung pada rakyat. Bukan pada elit, bukan omongan orang-orang yang anti itu ya. Pada kenyataannya secara politik ya meskipun itu dinasti gitu, tetapi ya tetap dipilih oleh orang banyak. Gitu. Yang jadi sorotan ini soal moral etik. Jadi kalau norma hukum itu berbicara tentang salah dan benar, tetapi kalau etika, moral ini bicara baik dan buruk. Ya nanti ini masih soal nilai ya, karena kalau nilai ini kan tidak disinggung dengan baik. Tapi yang sering disorotkan soal ini ya, moral. Jadi artinya meskipun dinasti itu benar secara hukum, tetapi buruk secara etik. Karena orang yang sedang berkuasa itu pasti akan memungkinkan anak-anaknya, keluarganya itu bisa punya privilege, punya hak-hak istimewa yang kemudian itu membuat orang sungkan, kemudian juga bisa menghambat kaderisasi atau kesempatan bagi pihak lain. Dan tentu ini secara etika gitu ya, artinya dukungan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pasti akan mengalir untuk memenangkan keluarganya dalam rangka untuk membentuk dinasti itu. Jadi ini soal moral ya, dan banyak pihak yang artinya politik itu selain punya nilai, entah itu kemakmuran, keadilan, tapi juga punya etika. Etikanya saya kira banyak sekali dan termasuk juga soal fatsun, soal tata krama, misalnya bagaimana memilah dengan tegas mana fungsi publik, mana fungsi privat, sehingga kekuasaan atau jabatan itu tidak digeser mengalami privatisasi, dan sebaliknya yang privat itu juga tidak dibawa ke dalam ranah publik. Ini etika ya. Dan etika itu juga membentuk peradaban ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini salah satunya disokong oleh peradaban. Dan memang ini soal etika ini memang problem di Republik Indonesia ini. Ya termasuk masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ini punya ini ya, punya unggah-ungguh,
punya moral, punya misalnya tradisi mikul dhuwur mendem jero misalnya, menghargai para pemimpin, entah plus minusnya, yang baik diangkat, yang aib, yang jelek itu dikubur dalam-dalam. Sehingga orang itu tidak perlu melakukan balas dendam. Tetapi pada sisi lain, ya kita ini memang suka balas dendam. Ya misalnya ini ada proyek mangkrak ditinjau, kemudian lalu yang bersangkutan, yang pelaku mangkrak nanti akan jadi bulan-bulanan dibully habis-habisan. Atau dalam bahasa lain ya tumpes kelor. Itu saya kira juga etika. Jadi etika itu ada banyak sisi. Sementara orang Amerika yang dianggap individualis liberal, itu juga punya etika yang saya kira tidak kalah menarik. Ya orang Amerika yang liberal itu kan bebas untuk berbicara, harus berbicara, tetapi ya tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ya. Ini contohnya ya para mantan presiden kecuali Donald Trump yang memang ganjil itu ya. Tapi ya pada umumnya yang mantan ini ya sudahlah, nggak usah bicara, nggak usah mengkritik terhadap pejabat yang sedang duduk. Nah ini soal etika semacam ini banyak sekali ya, yang saya kira moral etik ini tidak dijalankan dengan baik. Nah tetapi yang sering disoroti adalah soal moral etika politik dinasti itu ya. Dan memang kalau dari sisi politik realis ya nggak masalah. Ya artinya kan ini tergantung pada pilihan, sekalipun itu secara moral itu tidak baik, tetapi ya secara politik realis yaitu kemungkinan, karena politik realis itu kan intinya adalah seni kemungkinan. Dan ada juga studi yang dilakukan oleh Profesor Farida Jalalahi gitu ya, Jalalsai gitu, dari Oklahoma University tahun 2018. Dia bersama tim meneliti di belahan dunia, ini pada level presiden dan perdana menteri, itu termasuk tentu Asia ya. Penelitian itu menunjukkan satu kejutan bahwa di mana-mana dinasti itu masih mengatur memerintah dunia, termasuk di Amerika atau Amerika Utara seperti Amerika Serikat dan Kanada ya. Jadi Perdana Menteri Kanada hari ini ya itu anak turunnya Perdana Menteri yang dulu ya, meskipun itu berjarak. Demikian juga di Amerika yang namanya dinasti itu luar biasa. Sudah banyak karya sejak tahun dulu, misalnya pertanyaan who govern ya, siapa yang memerintah. Negara bagian Massachusetts itu ya, yang Boston itu, yaitu dikuasai oleh dinasti Kennedy. Ya Presiden Kennedy, terus kemudian saudara-saudaranya ya ada yang jadi senator, yang jadi gubernur dan sebagainya ya. Dan yaitu sebagai suatu kemungkinan yang biasa ya, yang biasa. Terus kemudian Profesor Farida juga menunjukkan di Eropa itu angkanya 13%, di Amerika Latin 13%, kemudian di Asia itu sekitar 10%, justru yang paling rendah ini dinasti politik itu di tanah Afrika, karena ini ya preferensi basis persaingan politik di Afrika itu bukan pada keluarga tetapi pada etnik ya, pada pengorganisasian etnik. Jadi artinya ya dinasti itu ada di mana-mana dan itu realisme. Kalau saya tidak begitu kaget ya, nggak begitu kaget, hal yang biasa. Memang Presiden Joko Widodo seperti itu juga harus dikritik ya. Dan ini penting untuk pencerahan. Ya, kalau beliau itu kan mengandalkan istilah Hari Sujito itu kan politik agensi ya, personal ya. Jadi kalau personalnya baik gitu ya, ya nggak jadi soal. Meskipun itu personal yang baik belum tentu akan memperbaiki struktur yang lebih baik gitu ya. Jadi artinya kalau memang kita akan memperbaiki struktur sistem yang lebih baik, memang dinasti ini bisa menimbulkan masalah.
Ya, dan ya keyakinannya politik realis itu begitu. Mereka juga punya etika, namanya otentisitas. Ya, otentisitas. Otentisitasnya itu ya meskipun ini dinasti, anak turunnya presiden, keluarganya perdana menteri, tetapi dia mengikuti prosedur hukum. Dia berkompetisi, dia memperoleh simpati dari rakyat. Dan kemudian setelah berkuasa ya tidak ada namanya politik favoritisme, istilahnya tidak KKN gitu ya. Itu kan dulu pernah terjadi, ada Perdana Menteri di Singapura, istrinya adalah Presiden Direktur Temasek, BUMN terbesar di sana ya. Kalau kita lihat secara telanjang itu namanya dinasti juga. Tetapi ini antara suami sama istri ini punya otentisitas, punya batas-batas yang jelas. Mana yang privat, mana yang publik, mana yang urusan pribadi, mana yang urusan kedinasan dipisah dengan baik dan ya tidak artinya tidak KKN ya yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Nah itu juga otentisitas gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya seorang wali kota itu dipilih oleh rakyat meskipun itu secara moral itu tidak menarik karena dinasti, otentisitasnya itu ya tadi ya. Bagaimana dia ini politik rakyatannya itu. Jadi politik rakyatan yang dijaga gitu. Dan saya kira di tempat-tempat lain tadi yang sudah saya sebut gitu ya. Jadi etika, otentisitas, tidak KKN itu juga penting untuk diperhatikan ya. Artinya meskipun dia itu berasal dari dinasti gitu ya, tapi dia bekerja untuk rakyat secara otentik. Jadi tidak melayani dinasti. Nah itu sisi sisi satu lagi yang penting untuk dipahami. Sama juga misalnya Singapura gitu ya. Singapura itu bukan pemerintahan dari rakyat, tetapi dia pemerintahan untuk rakyat. Dia memperoleh banyak kritik dari dunia, dari media gitu. Tapi ketika Perdana Menteri mengatakan, Anda pernah ke Singapura? Pernah. Anda pernah naik SQ Singapore Airlines? Pernah. Apa komentar Anda? Sangat nyaman. Anda datang ke Bandara Changi? Ya betul. Anda merasa nyaman? Nyaman. Ya. Anda naik taksi di sana, Anda makan, tinggal di hotel dan sebagainya. Semuanya nyaman? Nyaman. Itulah demokrasi Singapura ya. Jadi ya itu soal cultural bond ya. Jadi ya demokrasi itu universal tapi ada ikatan ini ya. Jadi memang yang mau saya katakan bahwa ya Singapura itu diukur dari kelaziman, dari kebebasan, dari demokrasi pemerintahan dari rakyat memang dia tidak masuk. Tetapi dia adalah pemerintahan untuk rakyat. Ya kalau saya suruh milih ya dua-duanya dong, ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi ya inilah alibi atau justifikasi Singapura untuk mengatakan ya saya ini demokratis juga. Nanti yang dinasti juga akan begitu, itu namanya politik realis. Lalu saya ini juga memang saya berasal dari anaknya presiden, tetapi saya bekerja untuk rakyat, saya dipilih oleh rakyat, saya bekerja untuk rakyat, saya dicintai rakyat, saya tidak KKN, saya tidak politik favoritisme dan sebagainya. Itu saya kira juga merupakan ini ya, moral atau etika ya. Dan ketika saya ditanyai orang gimana politik dinasti, aduh nggak usah ribut lah, itu di mana-mana juga ada. Tetapi yang penting dia itu dicintai rakyat, dan yang kedua ya itu yang paling penting mengembangkan politik kerakyatan. Setelah dia berkuasa yang dibicarakan adalah politik kerakyatan, sehingga kita ini tidak terlalu menciptakan pemborosan politik kalau kita sibuk tentang asal-usul, tentang genetika dan sebagainya gitu. Kita lupa bahwa politik kerakyatan ini yang terabaikan. Memang ada juga yang orang-orang yang tidak berasal dari dinasti, tetapi ya setelah itu dia oligarki, dia birokratik, dia teknokratik, sehingga yang kekuasaannya itu justru tidak berguna untuk rakyat. Jadi poin saya ada di situ, memang ini plus minus, ya, kita tidak bisa menghakimi ya
tapi penting untuk dilakukan pencerahan. Dan memang kalau ini kan yang saya katakan kan ada local community, ada civil society ya. Jadi dua-duanya punya jebakan. Local community ini kan diikat oleh darah ya. Jadi meskipun Presiden Jokowi itu sudah melompati itu semuanya, tetapi jaringan-jaringan keluarga ini kan masih dirawat gitu ya. Dan itu salah satu bahayanya adalah jebakannya adalah dinasti. Tapi kalau civil society, orang yang melampaui community, membentuk satu organisasi politik, entah partai, entah birokrasi dan sebagainya, itu bahayanya adalah oligarki. Yang lebih mengerikan oligarki memang ya. Tapi bukan berarti teknokrasi tidak berbahaya. Oh, sangat berbahaya. Memang tidak kelihatan karena teknokrasi itu kan tidak mencuri secara langsung gitu ya. Tetapi ya mereka itu menciptakan kabut tebal kedaulatan. Dan artinya pelayanan publik itu akan diukur dengan ukuran-ukuran mereka, cara berpikir mereka, sehingga ya teknokrasi itu bukan politik rakyatan. Ya, itu sama bahayanya juga. Tetapi orang tidak pernah mengkritik teknokrasi, kecuali orang-orang yang betul-betul ilmunya lebih dalam, kritis dan lebih dalam. Yang jadi sorotan kalau di dalam dunia civil society itu oligarki yang menguasai, mereka membentuk kartel menguasai ekonomi politik, sementara yang dinasti ini nanti menguasai jabatan-jabatan. Tetapi daripada oligarki mending dinasti. Loh, mengapa dinasti itu bisa disentuh? Kalau rakyat sempat ya, wali kota, kepala desa dan sebagainya itu masih bisa dinegosiasi oleh rakyat, masih bisa diminta. Tetapi kalau oligarki dan teknokrasi ini memang menyebalkan. Ya, teknokrasi itu dungu gitu ya. Kalau oligarki biasanya numpuk kekayaan, ya nanti alirannya bisa ke dinasti juga. Dan para oligark ini kan biasanya ya mereka itu punya gerbong-gerbong ya, gerbongnya banyak dan nanti kekayaannya itu sumrambah kemana-mana, entah ke tempat ibadah, ke organisasi sosial gitu ya. Dan memang ini sama-sama tidak menarik ya, tiga ini. Ya teknokrasi, ya dinasti, ya oligarki sama-sama tidak menarik dan itu menjadi hambatan bagi kita untuk menuju perubahan dari rakyat menuju warga negara. Nah ini yang sebenarnya selalu terus menurut saya kampanyekan kalau kita bicara tentang republikanisme, pemerintahan republik itu adalah kita mentransformasikan dari rakyat menuju warga negara. Jadi ya hambatannya pada tiga itu dan bukan semata-mata ini kalau dihitung ya tiga itu yang menurut saya yang paling bahayanya paling rendah adalah dinasti, bukan teknokrasi dan bukan oligarki. Terima kasih.